Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Kurniawati Putri dengan NIM 25021020447. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS mulai dari hakikat, karakteristik, ruang lingkup IPS, dan sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu IPS? Ya, IPS adalah integrasi atau perpaduan dari berbagai ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi, dan antropologi yang disajikan secara terpadu dan bermakna untuk mengajarkan siswa tentang interaksi manusia, dinamika masyarakat, dan perubahan sosial. Tujuan utama IPS adalah untuk membantu warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada hakikat IPS. Hakikat IPS adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai individu dan anggota masyarakat, serta hubungannya dengan lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Tujuannya adalah untuk mendidik individu agar menjadi warga negara yang berpengalaman luas, mampu berpikir kritis, serta berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan berbagai isu sosial di masyarakat. Yang kedua yaitu karakteristik. Menurut Sarpia dan kawan-kawan ada beberapa karakteristik pendidikan IPS. Yang pertama yaitu IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya, menelaah fakta dari segi ilmu. Yang kedua yaitu penelaahan dan pembelajaran IPS tidak hanya dari satu bidang disiplin ilmu saja, melainkan bersifat komprehensif atau meluas dari berbagai ilmu sosial lainnya. Yang ketiga, mengutamakan peran aktif siswa dalam proses belajar inquiry agar siswa mampu mengembangkan berpikir kritis, rasional, dan analisis. Yang keempat, IPS mengutamakan hal-hal, arti, dan penghayatan hubungan antar manusia yang bersifat manusiawi. Yang kelima, pembelajaran tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, juga nilai dan keterampilannya. Yang keenam, berusaha untuk memuaskan setiap siswa yang berbeda melalui program maupun pembelajarannya. Dalam arti memperhatikan minat siswa dan masalah-masalah kemasyarakat yang dekat dengan kehidupannya. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu dalam pengembangan program pembelajaran senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip, karakteristik atau sifat dasar dan pendekatan-pendekatan yang menjadi ciri IPS itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada ruang lingkup IPS. Secara mendasar, IPS merupakan kumpulan pengetahuan tentang kehidupan sosial yang bersumber dari kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat yang melibatkan tingkah laku dan kehidupan. Sehingga ruang lingkup IPS di sekolah dasar tercantum dalam KTSP 2006, meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia, tempat, dan lingkungannya. Yang kedua yaitu waktu, berkelanjutan, dan perubahan. Yang ketiga yaitu sistem sosial dan budaya. Yang keempat, yang terakhir yaitu perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. Yang terakhir ada perkembangan IPS di Indonesia. Sebelum istilah IPS resmi digunakan, mata pelajaran dengan muatan serupa sudah ada. Pada kurikulum 1964 dan 1968, mata pelajaran ini dikenal sebagai pendidikan kemasyarakatan yang berisi gabungan dari ilmu bumi, sejarah, dan kewarganegaraan. Istilah IPS pertama kali muncul dalam seminar nasional tentang civic education di Tawangmangu, Solo pada tahun 1972. Seminar ini menjadi cikal bakal perumusan konsep IPS sebagai program pendidikan di tingkat sekolah. IPS secara resmi masuk ke dalam sistem pendidikan nasional melalui kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan wujud dari perubahan orientasi pendidikan yang menekankan pada upaya untuk membentuk warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Pada kurikulum ini, IPS di SD diajarkan secara terpadu, di SMP secara terkonfederasi, dan di SMA secara terpisah-pisah. Kemudian, pada kurikulum IPS tahun 1984 sampai dengan 1990 membawa penyempurnaan dalam pendidikan IPS dengan memasukkan nilai-nilai P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila ke dalam aspek pendidikan moral. Selanjutnya, transformasi kurikulum IPS pada tahun 1994. Perubahan besar terjadi pada kurikulum 1994 setelah diberlakukannya Undang-Undang Sisdiknis Nomor 2 pada tahun 1989. Pada kurikulum ini, pendidikan moral dan P4 digabungkan menjadi satu mata pelajaran, yakni kewarganegaraan atau PPKN. Pada tahun 2006, kurikulum IPS mengalami perubahan dengan diperkenalkannya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat sebagai KTSP. Pada kurikulum ini, penekanan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM diperkenalkan, dan IPS diajarkan terintegrasi di jenjang SMP, sementara di SMA mata pelajaran IPS diajarkan secara terpisah-pisah. Selanjutnya, perkembangan terbaru terjadi pada tahun 2013 dengan peluncuran kurikulum yang lebih terintegrasi. Pada jenjang SD dan SMP menggunakan modul keterpaduan, sedangkan di SMA tetap menggunakan pendekatan terpisah. Yang terakhir, hingga saat ini ada kurikulum merdeka yang diperkenalkan pada tahun 2022 sebagai respon terhadap pendidikan yang lebih fleksibel dan adaptif. Kurikulum ini memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya mengenai hakikat, karakteristik, ruang lingkup IPS, dan sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.